Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Fani Ananda Putri dan bersama teman saya Dewanti Resmayanti. Kami dari kelas 05 SMJE 002 Prodi S1 Manajemen Keuangan. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil jurnal kami yang berjudul Analisis Rasio Keuangan dalam menilai tingkat kesehatan keuangan PT Unilever Indonesia periode 2015 sampai dengan 2024 dan bertujuan untuk mengetahui 3 rasio keuangan PT Unilever Indonesia, yaitu rasio profitabilitas, rasio solvabilitas, dan rasio. Kesehatan finansial penting untuk menilai kinerja dan prospek perusahaan jangka panjang. Penelitian ini menganalisis kondisi keuangan PT Unilever Indonesia (TBK) tahun 2015 sampai 2024 dengan pendekatan deskriptif kuantitatif berdasarkan laporan tahunan. Rasio yang digunakan mencakup profitabilitas, solvabilitas, dan likuiditas. Pendahuluan. Kesehatan keuangan penting untuk menjaga keberlanjutan bisnis, terutama saat kondisi ekonomi tidak menentu. Evaluasi dilakukan melalui rasio profitabilitas, solvabilitas, dan likuiditas yang menunjukkan efisiensi dan kemampuan memenuhi kewajiban. Penelitian sebelumnya umumnya terbatas pada periode rasio tertentu. PT Unilever Indonesia diketahui memiliki profitabilitas yang stabil, namun menghadapi masalah likuiditas dan utang dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian ini menganalisis ketiga rasio secara menyeluruh dari 2015 sampai 2024 untuk memberikan gambaran komprehensif kondisi keuangan dan dasar pengambilan keputusan. Ini membahas teori-teori yang menjadi dasar dalam analisis rasio keuangan sebagai alat untuk menilai kesehatan finansial perusahaan. 1. Grand Theory menurut Brigham dan Houston. Teori ini menjelaskan bagaimana perusahaan mengelola asetnya untuk memaksimalkan nilai. Rasio keuangan digunakan sebagai indikator objektif untuk menilai kinerja dari sisi likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan aktivitas. 2. Middle Theory. Teori ini menilai kinerja keuangan perusahaan dengan mengolah data akuntansi melalui rasio keuangan. Rasio seperti current ratio, DER, debit to asset ratio, debit to equity ratio, dan total asset turnover digunakan untuk mengevaluasi likuiditas, struktur modal, profitabilitas, dan efisiensi operasional. 3. Applied Theory. Teori ini menjelaskan penggunaan rasio keuangan sebagai alat untuk menilai kondisi finansial perusahaan secara kuantitatif. Rasio tersebut mencakup likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas. DER yang membantu mengevaluasi kinerja dan risiko keuangan perusahaan. 4. Hubungan antara variabel. Rasio-rasio keuangan saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Likuiditas yang rendah dapat berdampak pada solvabilitas, terutama jika perusahaan menggandakan utang jangka pendek. Di sisi lain, profitabilitas dipengaruhi oleh efisiensi operasional dan kemampuan perusahaan dalam mengelola aset serta kewajiban. Metode yang kami gunakan pada jurnal ini yaitu berupa pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis kesehatan keuangan PT Unilever Indonesia
melalui rasio profitabilitas, solvabilitas, dan likuiditas. Data yang digunakan berupa laporan keuangan tahunan periode 2015 sampai dengan 2024 yang diperoleh dari situs resmi BEI atau Bursa Efek Indonesia dan situs resmi milik perusahaan. Proses ini dimulai dengan pengumpulan data sekunder yang telah diaudit, dilanjutkan dengan perhitungan rasio menggunakan rumus standar keuangan, dan analisis ini dilakukan secara manual dengan bantuan Microsoft Excel untuk mempermudah visualisasi dan identifikasi tren keuangan dari hasil dan pembahasan pada jurnal ini yaitu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama periode 2015 sampai dengan 2024, PT Unilever Indonesia mengalami fluktuasi pada rasio profitabilitas, solvabilitas, dan likuiditas. Adapun tabel 1.1 ini menunjukkan pergerakan rasio keuangan tersebut selama periode penelitian dan disertakan pada gambar 2.1 yaitu grafik rasio keuangan PT Unilever Indonesia periode 2015 sampai dengan 2024 dan pada gambar 2.2 yaitu diagram rasio keuangan PT Unilever Indonesia periode 2015 sampai dengan 2024. Pembahasan dari jurnal ini yaitu berdasarkan analisis rasio keuangan dari tahun 2015 sampai dengan 2024, PT Unilever Indonesia dapat dievaluasi melalui 3 kategori utama, yaitu rasio profitabilitas, solvabilitas, dan likuiditas. Return on Asset atau ROA menunjukkan tren penurunan dari 37,20% menjadi 20,99% yang mengindikasikan berkurangnya efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba dari total aset yang dimiliki. Di sisi lain, pada Return on Equity atau ROE menunjukkan peningkatan dari 121,22% menjadi 156,74% yang mencerminkan pertumbuhan laba atas modal sendiri. Meskipun kenaikannya tidak selalu menunjukkan pola yang konsisten. Adapun pada rasio net profit margin atau NPM dan gross profit margin atau GPM juga mengalami penurunan bertahap, menandakan adanya tekanan terhadap laba bersih dan laba kotor yang kemungkinan disebabkan oleh kenaikan biaya operasional atau penurunan efisiensi dalam pengelolaan biaya. Dari sisi solvabilitas, debt to asset ratio atau DAR meningkat dari 69,31% pada tahun 2015 menjadi 86,61% di tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan bahwa porsi utang dalam struktur aset semakin dominan. Hal ini diperkuat dengan peningkatan tajam pada debt to equity ratio atau DER dari 225,85% menjadi 646,59% yang menunjukkan ketergantungan perusahaan terhadap pembiayaan dari utang yang semakin besar. Kondisi tersebut bisa menjadi perhatian karena berpotensi meningkatkan risiko keuangan apabila tidak diimbangi dengan kinerja laba yang stabil. Sementara itu, rasio likuiditas perusahaan menunjukkan perbaikan yang positif. Current ratio meningkat dari 69,31% menjadi 86,61%.
Sementara quick ratio juga menunjukkan kenaikan dari 54,71% menjadi 70,99%. Meskipun cash ratio mengalami beberapa fluktuasi, angka tersebut tetap berada di atas 1%. Pada sebagian besar periode analisis, peningkatan ini mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki aset lancar yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, serta mencerminkan kondisi likuiditas yang relatif sehat dalam mendukung kelancaran aktivitas operasional. Kesimpulan pada jurnal ini yang pertama yaitu kondisi keuangan pada PT Unilever Indonesia periode 2015 sampai dengan 2024 tergolong baik dan stabil. Yang kedua yaitu pada rasio profitabilitas ROA, ROE, NPM, dan GPM menunjukkan tren yang positif, mencerminkan efisiensi dan kinerja laba yang meningkat. Dan yang ketiga yaitu pada rasio solvabilitas DAR dan DER menurun, mengindikasikan beban utang perusahaan semakin ringan. Yang keempat yaitu pada rasio likuiditas, current ratio, quick ratio, dan cash ratio tetap terjaga, menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. Dan yang terakhir yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa analisis rasio keuangan efektif dalam menilai kinerja finansial perusahaan. Adapun saran pada jurnal ini yaitu penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan faktor eksternal seperti kondisi ekonomi global dan kebijakan pemerintah. Adapun dibuatnya jurnal ini untuk memenuhi nilai ulangan tengah semester pada mata kuliah metodologi penelitian. Sekian hasil presentasi dari isi jurnal kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.